Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikisahkan bahwasanya suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pantai atau di tepi laut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman, di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian berangkat menuju pantai dengan membawa rombongannya yang terdiri dari golongan jin dan manusia. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat kepada firman Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang sangat luar biasa. Beliau terus mencari tahu, menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri, namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada di dalam pikirannya. Kemudian di saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin Ifrit, menyelamlah kau ke dalam laut, lalu katakan kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana. Perintah Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Lalu Ifrit pun menyelam ke dalam laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Ifrit pun berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi di sana, dan saya pergi ke sana kemari, namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana." Ucap Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. "Menyelamlah ke dalam laut, lalu datanglah kepadaku serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi." Pinta Nabi Sulaiman kepada Ifrit yang lain untuk yang kedua kalinya. Lalu menyelamlah Ifrit, dan selang beberapa waktu Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkhiyah untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkhiyah adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surah An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. "Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana," pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barkhiyah. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Asif Barkhiyah berdoa, tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakut, satu lagi terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarin atau zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya Ifrit yang pertama. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. "Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini, wahai pemuda?" tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan tersebut. "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh, dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya, lalu ibu saya berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku.
dalam keadaan selalu bertakwa kepadamu. Dan ketika ayah saya wafat, ayah saya pun juga berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan. Pemuda itu bercerita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejenak keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya. Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya dengan penuh penasaran kepada pemuda tersebut, pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Lalu pemuda tersebut menjawab, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda, dan yang anehnya lagi tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian, jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku atau kamu ingin kembali kepada tempatmu? Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda tersebut. Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula, pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barakhiyah untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya dua orang tua, ibu dan ayah itu sangatlah mustajab doanya dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian atau safar, dan doa orang tua pada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka berdua bangga serta merawatnya dengan kasih dan sayang. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Semoga kisah ini memberikan penyemangat dan menambah keimanan kita kepada Allah dan bakti kita kepada kedua orang tua kita.